terjun ke dalam manajemen. Sebenarnya dulu pengen jadi profesional aja ya, jadi dokter bedah jantung udah cukup ya, tapi ya ini jalan yang kita tidak tahu siapa yang menentukan, tetap yang di atas gitu kita. Ya, jadi memang banyak hal yang memang kita harus perjuangkan ya sebagai rumah sakit pendidikan, perguruan tinggi negeri tentunya. Kita tidak memiliki modal yang cukup banyak ya, dengan biaya operasional rumah sakit yang begitu besar, dengan modal yang mungkin tidak terlalu besar. Pemimpin kan diawali dari diri sendiri ya. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita coba mengeluarkan ide sih sebenarnya ya. Apa yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya bisa. Hai Sobat Medcast, terima kasih udah klik di video ini. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan bunyikan lonceng di sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, halo Sobat Medcast. Balik lagi di Medcast Medicus Podcast, podcastnya kesehatan. Nah, di episode kali ini nih, di podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial jauh-jauh datang dari Jakarta nih, Dr. Muhammad Arza Putra, spesialis bedah toraks, kardiak, dan vaskular konsultan. Halo dokter. Halo, apa kabar? Sehat dokter, alhamdulillah sehat Alhamdulillah. dokter. Boleh dong dok, perkenalan diri dulu ke Sobat Medcast, kamera di sana. Oke dokter. Iya, terima kasih. Nama saya Muhammad Arza Putra. Saya asal Medan sebenarnya, jadi memang anak Medan nih, yang kebetulan merantau ke Jakarta dan nggak balik-balik sampai sekarang. Dan sekarang ya kebetulan ada acara kesempatan diundang oleh podcast ini, sehingga mungkin kita bisa share informasi tentang apa saja yang penting kita bicarakan pada hari ini ya. Jadi dokter di Jakarta berarti di mana dok? Saya sebenarnya bekerja di Rumah Sakit Cipto, tapi sekarang karena mendapat amanah baru dalam 9 bulan terakhir ini, saya di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Oke, ngomong-ngomong dokter ini adalah seorang direktur Yayasan Pelayanan Medis RSUI ya dok? Ya, tepatnya Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Oke dokter. Jadi tadi kan berarti dokter dari Medan gitu kan. Boleh dong dok ceritain ke kita cerita karir dokter menuju jadi direktur di RSUI itu gimana dok? Wah, panjang ceritanya soalnya. Boleh dipersingkat dok? Iya, sebenarnya saya SD, SMP, SMA, dan masuk Fakultas Kedokteran di Medan. Ya, saya alumni USU angkatan tahun 98. Setelah lulus, mungkin saya sempat bekerja di Rumah Sakit Piringadi sebagai PNS waktu itu selama beberapa bulan, dan kebetulan karena waktu itu ada kesempatan mengikuti program pendidikan dokter spesialis bedah toraks kardiovaskuler. Saat ini namanya berubah jadi bedah toraks kardiak dan vaskuler di UI. Jadi saya mendaftar ke sana dan alhamdulillah diterima dan melanjutkan sekolah selama hampir 6 tahun lebih dikit lah ya. Dan waktu itu masih kurikulum masih 6 tahun lebih waktu itu. Nah, setelah selesai kebetulan ada lowongan kerja bekerja di Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jadi saya ikut ke sana, jadi pindah kerja ke sana. Dan setelah 1 tahun bekerja, mungkin dapat kesempatan juga untuk join fellowship di negeri seberang ya, di Kuala Lumpur ya, di Institut Jantung Negara, jadi TKI ya di sana ya. Selama 2 tahun bekerja sebagai senior registrar kalau di Malaysia istilahnya, atau fellow. Dan setelah itu mungkin 6 bulan saya ke National University Hospital di Singapura. Setelah itu kembali lagi ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo dan meneruskan karir sebagai dokter bedah jantung, sehingga saya mendapatkan konsultan bedah jantung dewasa atau adult cardiac surgery. Selama di Cipto mungkin saya sempat dipercaya sebagai koordinator pelayanan medis di unit pelayanan jantung terpadu, dan juga dipercaya sebagai sekretaris program studi di bedah toraks kardiak dan vaskuler. Beberapa tahun kemudian tiba-tiba entah kenapa Rumah Sakit UI beroperasional, ya sekitar 2 tahun yang lalu saya ikut bergabung ke sana.
awalnya jadi dokter praktek saja ya. Kita mulai operasi jantung pertama di sana satu tahun setelah rumah sakit berdiri. Jadi suatu prestasi juga karena di kota Depok itu dulu belum ada operasi jantung. Kita melakukan operasi jantung dan setelah beberapa lama, mungkin sekitar 6 bulan setelah itu, saya mendapat mendapat amanah ya, beban sebenarnya, tapi amanah lah ya kita bilang, dipercayakan sebagai Direktur Pelayanan Medik dan Keperawatan di Rumah Sakit Universitas Indonesia. Luar biasa, dokter. Ya, begitulah panjang ceritanya ya. Tadi kan dokter ada cerita dokter pernah ke Kuala Lumpur dan Singapura. Boleh dong dok ceritain pengalamannya waktu itu di sana ngapain gitu dok? Sebagai senior registrar ya, jadi kalau istilahnya spesialis registrar itu kita attachment atau tagging ke satu orang konsultan, senior konsultan yang mana ahli bedah jantung. Jadi kita bekerja merawat pasien, melihat pasien di poliklinik, operasi sebagai asisten maupun sebagai operator sehingga mendapatkan sertifikat fellowship dari sana. Ya alhamdulillah juga karena mungkin di negara tetangga itu uangnya lebih banyak ya. Jadi kita dikasih juga ya ada income juga lah sedikit ya yang bisa meneruskan hidup, membawa keluarga juga bisa mungkin ke sana. Banyak pengalaman berarti ya dok dari negara ini ke negara ini gitu ya dok ya. Makanya istilahnya di TKI, Tenaga Kerja Indonesia ya, tapi profesional gitu ya. Lalu dok kan dokter dulu di USU ya dok ya. Kenapa memilih spesialisnya di UI gitu? Nah, memang pada saat itu sepertinya baru UI yang membuka program studi. Namun beberapa saat setelah saya masuk dilanjutkan oleh Universitas Airlangga ya. Jadi memang karena nggak ada pilihan di universitas lain ya. Oh gitu. Tapi sekarang sih masih UI dengan Unair ya. Di USU kan belum ada. Iya. Oke dokter. Jadi kan tadi dokter sebagai direktur pelayanan medis di RSUI ya dok ya. Iya. Untuk di RSUI sendiri atau RSCM ya dok ya? Saat ini lebih banyak di RSUI ya. RSUI ya dok ya. Iya. RSUI itu keunggulan atau fasilitasnya itu apa aja sih dok? Kita mau tahu dong fasilitasnya apa aja gitu. Ya memang tidak jauh dari rumah sakit perguruan tinggi negeri yang lain ya, memang semua perguruan tinggi kan harus memiliki rumah sakit pendidikan ya. Oleh sebab itu UI juga mencanangkan dengan bantuan dari Japan International Cooperation Agency atau JICA mendirikan rumah sakit yang visinya menjadi world class hospital atau rumah sakit bertaraf berkelas dunia. Nah, RSUI memang dirancang dengan segala macam fasilitas yang cukup memadai ya, mulai dari poliklinik, ada pelayanan primer untuk primer maupun sekunder yang cukup baik ya, dan kita kapasitas tempat tidur yang kita miliki itu sampai saat ini bisa sampai 300 bed tempat tidur, artinya walaupun dari awal beroperasi sebagai rumah sakit tipe B, tapi potensial sekali untuk dikembangkan menjadi tipe A. Dan memiliki kamar operasi yang cukup besar dan cukup lengkap dengan segala peralatan medis yang memungkinkan untuk melakukan tindakan-tindakan operasi subspesialis ya, mulai dari ortopedi, bedah saraf, bedah jantung sampai tindakan-tindakan yang membutuhkan subspesialisasi yang lain. Begitu. Di bidang THT kita sudah melakukan mungkin sekitar 8 kali ya cochlear implant ya, mungkin Dr. Arfiza salah satu bidangnya di situ ya. Jadi ya kita cukup bisa sangat potensial untuk bisa dikembangkan ke depan. Hanya saja mungkin lokasinya yang masih cukup jauh ya di kota Depok dengan akses yang masih harus melalui kampus UI. Jadi sekarang ini fokus utama pelayanan kita tentunya karena COVID ya di Jakarta, Jabodetabek, kita tahu Depok itu kasus 01 dan 02 ada berasal dari kata Depok ya. Sampai sekarang masih jadi zona merah yang belum tahu sampai kapan turunnya. Gitu. Oke, selanjutnya kan dokternya udah jadi direktur di pelayanan medis di RSUI, itu termasuk cita-cita nggak sih dok sebenarnya?
Mungkin dulu cita-cita saya Apa jadi dok dulu cita-citanya dok? cita-cita jadi apa ya? Jadi dokter Ya kan jadi pasti. dokter pastilah ya, tapi untuk jadi terjun ke dalam manajemen, sebenarnya dulu pengen jadi profesional aja ya, jadi dokter bedah jantung udah cukup ya, tapi ya ini jalan yang kita tidak tahu siapa yang menentukan, tetap yang di atas gitu. Kita hanya bisa bekerja, dipercayain ya, amanah yang itu harus kita ya, jalankan dengan ikhlas. Alhamdulillah ya dok ya, Iya. luar biasa. Terus dok, gimana sih dok cara kepemimpinan dokter di RSUI itu gitu dok? Terus kan waktu itu kan mungkin berarti sebelum pandemi ya dok ya udah Pada saat pandemi sebenarnya, dua pada tiga saat bulan setelah pada saat pandemi, ke 6 bulan pandemi 5 ya. tahun lalu ya. Nah, pada saat pandemi ini gimana dok? Ya, jadi memang banyak hal yang memang kita harus perjuangkan ya. Sebagai rumah sakit pendidikan, perguruan tinggi negeri tentunya kita tidak memiliki modal yang cukup banyak ya, dengan biaya operasional rumah sakit yang begitu besar, dengan modal yang mungkin tidak terlalu besar disupport oleh pemerintah. Dan itulah seninya ya. Jadi awalnya saya datang, tiba-tiba ditodong sama, bukan ditodong lah, pokoknya dikasih masalah ya. Jadi kita datang itu bukan pengeluaran yang kita keluarkan untuk setiap bulan itu hanya 2/3 dari penghasilan yang bisa didapatkan. Kebalik, penghasilannya 2/3 dari pengeluaran. Bayangin ini, berarti sisanya, dan pada saat itu karena mau lebaran harus bayar THR dan lain-lain ya. Wah itu berat sekali awal-awal. Tapi memang karena COVID ini adalah satu kejadian luar biasa, dan karena Rumah Sakit UI kebetulan memiliki ruangan ICU yang cukup luas ya, cukup besar, dan ruangan-ruangan yang relatif lebih mudah dimodifikasi, sehingga kita membuat lebih banyak ruangan tekanan negatif, ruang isolasi di ICU dengan modal ventilator yang kita miliki. Akhirnya kita jadi rumah sakit rujukan COVID tingkat nasional. Nah, ternyata memang fokus pemerintah cukup baik untuk COVID ini, supportnya juga cukup baik, sehingga kita tahu jaminan pasien COVID itu memang luar biasa, apalagi untuk pasien ICU dan pasien yang dirawat di ruang tekanan isolasi negatif. Sehingga dari situ kita bisa tetap beroperasional, dan sampai sekarang mudah-mudahan bisa lebih banyak menciptakan fasilitas untuk melayani pasien lebih baik lagi. Baik, berarti kan sudah hampir setahun ya berarti dok memimpin rumah sakit UI itu ya dok ya. Gimana sih dok rasanya, terus gimana sih jadi seorang pemimpin itu rasanya itu gimana dok? Ya, penuh tanggung jawab ya dok ya. Pemimpin kan diawali dari diri sendiri ya. Kalau kita bisa memimpin diri sendiri, kita coba mengeluarkan ide sih sebenarnya ya. Apa yang bisa saya lakukan adalah bagaimana saya bisa menciptakan suatu ide. Kalau ide itu bisa berhasil menjadi inspirasi bagi orang lain, dan orang lain melaksanakan, itulah wujud nyata dari kepemimpinan. Jadi menurut saya leadership itu bagaimana kita membuat orang lain menyetujui ide kita dan melaksanakan apa yang kita kerjakan. Kadang-kadang memang idenya ada yang nggak disetujui, ada yang disetujui, tapi orang kan harus patuh dengan apa yang kita kerjakan. Bukan berarti ketidakpatuhan itu membuat orang tidak bekerja, karena visi kita visi bersama. Jadi yang kita lakukan adalah pertama kali tetapin visinya apa, idenya apa, bagaimana cara menjalankannya, dan semuanya kalau memang itu untuk kebaikan bersama pasti dilaksanakan, begitu intinya. Harus bersama-sama, sejalan ya dok ya. Betul. Visi misi juga harus sejalan gitu ya dok ya. Iya, makanya kalau udah ada satu, ya intinya kalau pemimpin tidak ada visi ya tentunya mau jalan kemana. Jadi yang pertama kali kita tetapkan arah kemana kita mau pergi. Semuanya harus mengerti, dan kita harus ajak bagaimana caranya, ditunjukin jalannya, kita kerjakan sama-sama. Sehingga kalaupun berhasil itu adalah hasil dari kerjasama, bukan hasil dari satu orang saja. Sejauh ini gimana dok? Berat gak dok rasanya gitu? Kalau berat pasti ya dok ya?
amanah itu pasti berat ya, jadi tanggung jawab kita kan makin besar ya. Tapi kalau dijalankan dengan ikhlas dan ini kan tidak ada maksud dan tujuan apa-apa, terus terang. Kalau ditanya dokter lebih senang mana operasi jantung atau jadi direktur, Iya dok, pasti gimana saya dok? jawab operasi jantung. Selain yang didapatkan juga pasti banyak sebagai profesional ya dibandingkan manajemen. Ya, tapi tetap saja kalau saya satu hari misalnya bisa mengoperasi satu atau dua orang, kalau saya sebagai direksi mungkin saya bisa menolong lebih banyak orang dalam satu hari. Seperti itu. Ya, saat ini di RSUI kita sedang membuat program nih, namanya Sentra Vaksinasi Indonesia Bangkit. Kita mau bantu pemerintah untuk memberikan capaian vaksinasi yang lebih banyak untuk lansia. Kemarin saja hari Jumat itu bisa memvaksin 1.000 orang sehari. Jadi awalnya kapasitasnya cuma 100, kita naikin 200, 300, 400, kemarin jadi 1.000. Di-upgrade terus ya dok ya? Di-upgrade terus supaya semua orang bisa bebas COVID tuh caranya. Karena vaksinnya ada tapi cakupan ke masyarakatnya kayaknya distribusinya memang benar-benar harus dikejar. Masih agak tersendat ya dok ya untuk distribusi untuk ke masyarakat. Iya, bisa disendat tapi suplai vaksinnya sendiri ternyata memang masih belum cukup banyak. Masih belum cukup banyak. Hanya saja menurut pemerintah ya, ini kan semua masih pelatihan ya, masih sparring ya. Karena target vaksinasi 1 juta per hari itu harus tercapai. Kalau sekarang saja masih belum tercapai, bagaimana nanti kalau vaksin itu mulai datang, mulai batang banyak dan semua orang harus divaksin, tentunya kita harus berlatih dari sekarang bagaimana mempersiapkan fasilitas kesehatan untuk bisa memvaksin lebih banyak orang dalam waktu yang singkat. Alhamdulillah udah kurvanya udah menurun ya dok ya. Iya. Alhamdulillah. Kalau dari kurva sih angka menurun ya, tapi kalau dari pasien yang berkunjung di RSUI tadi pagi kita dilaporkan itu kapasitas bed occupancy rate ya, keterpakaian tempat tidur itu masih 90%. Masih full berarti terutama di ruang intensif dan ruang isolasi tekanan negatif. Masih full Jadi ya berarti. dari angka, apakah itu karena banyaknya orang yang melakukan tes secara mandiri, rapid test antigen dan lain-lain, atau memang itu angka nyata ya, saya sih berharap mudah-mudahan itu memang angka sesungguhnya. Jadi kasus corona memang benar-benar akan turun seturun-turunnya, tidak akan terjadi gelombang kedua atau second wave ya. Amin ya dok ya, sama-sama berdoa kita di sini cepat-cepat kelar nih corona ya dok. Capek banget ya pakai masker tiap hari ya. Oke. Selanjutnya kan dok mengenai, nah berarti kan dokter memimpin tuh pada saat masa corona gini, pasti kan nakes-nakes atau karyawan-karyawan itu udah dipimpin sama dokter pada saat corona itu ya dok ya. Gimana sih dok untuk memotivasi nih karyawan atau nakes selama masa pandemi ini? Ya memang kita dalam kondisi yang tidak mengenakan ya, walaupun sekarang ini kondisi pandemi, kita banyak rumah sakit yang mungkin ya tidak memiliki modal cukup kuat untuk bertahan, mengurangi volume pelayanan dan lain-lain, termasuk nakes ya, yang awalnya nakes itu bisa kerja ya paling pakai masker medis seadanya, sekarang dia harus memakai coverall yang panas, memakai masker N95 dalam waktu berjam-jam ya. Ya memang itu membutuhkan lebih banyak resource, lebih banyak tenaga. Tapi di RSUI kita selalu mengedepankan metode testing, tracing, dan treatment ya. Jadi secara berkala kita harus melakukan swab terhadap seluruh karyawan, seluruh karyawan yang terkena. Dari awal mungkin ada beberapa karyawan yang memang terpapar ya, positif itu cukup banyak awalnya, itu lebih sampai 15%. Tapi dengan testing tracing, kalau kita udah swab positif walaupun tanpa gejala harus kita pisahkan, dan kita protokol-protokol jaga jarak 3M itu semuanya memang harus diimplementasikan secara serius dan disiplin ya. Kalau tidak diimplementasikan pasti akan susah. Alhamdulillah sampai sekarang tenaga kesehatan kita ada yang positif, tapi insya Allah tetap terus seperti itu ya. COVID-nya tidak berat ya, COVID ringan, walaupun harus diisolasi, konversi negatifnya cepat gitu. Nah, untuk mendorong semangat para tenaga kesehatan tersebut, tentunya kita harus menuruti apa yang memang sama-sama kita inginkan gitu ya.
kita tidak boleh memberikan shift yang cukup panjang kepada mereka. Jadi shiftnya itu memang berbeda. Awalnya 6-8 jam, ini kita buat 4 jam. Gitu. Dengan shift itu tentunya membutuhkan tenaga yang banyak sehingga kita tidak terlalu banyak harus membuka seluruh fasilitas bed yang ada. Kita batasi sampai ketenagaan dipenuhi. Selain itu kita juga minta tolong kepada relawan-relawan. Jadi semakin banyak tenaga yang diperbantukan ke kita, maka kerjaan dari tenaga-tenaga kesehatan yang ada itu akan semakin mudah. Jadi intinya bagaimana kita melindungi karyawan dengan baik. Jadi tidak boleh ada keluhan kekurangan APD, ya isu-isu lama itu kan. Dengan waktu kerja yang juga kita persingkat, jadwal shift dan rotasi yang kita banyakin gitu ya, dengan fasilitas testing, tracing, dan treat gitu ya. Begitu ada karyawan yang sakit langsung kita rawat di ruang isolasi kita. Ya mudah-mudahan sampai sekarang semuanya masih bersemangat, nggak ada yang mundur. Ya udah survive juga ya dok dengan COVID ini. Betul, ya. Iya. Dan angka kematian juga semoga semakin menurun ya dok. Amin ya. Dan selanjutnya dok, kan tadi udah dokter jelasin kan pasti karena juga bosen ya dok ya ngadepin ini pandemi ini gitu kan para nakes, dan karyawan-karyawan pasti bosen pakai APD segala macam gitu ya dok. Makanya tadi dokter bilang di shift ya kan sekian jam, nggak seperti yang normal, awalnya betul, gitu ya dok ya. Itu pola yang bagus sih dok menurut saya, karena memang perlu gitu ya dok ya, karena jangan sampai burn out ya, jangan sampai kelelahan. Jangan sampai kelelahan. Oke. Mantap dok. Selanjutnya dok, apa aja sih dok yang perlu diperhatiin untuk karyawan dokter atau nakes-nakes selama pandemi ini selain yang tadi dokter sebutkan? Ya. Jadi angka positif atau terpapar COVID itu belum tentu berasal dari rumah sakit. Karena kita tahu kemarin itu puncak terjadi saat liburnya banyak ya, libur panjang apa itu ya waktu itu banyak ya, libur akhir minggu tuh long weekend, terus ditambah lagi libur tahun baru, wah itu angkanya memang tinggi sekali. Waktu itu tinggi ya dok di Jakarta sekali. Ya dok ya. Sampai kita di kamar di IGD kita harus kita rombak untuk dijadikan ruang intensif dengan ventilator ataupun dengan high flow nasal kanul ya. Saking fullnya gitu ya dok ya. Jadi kadang-kadang juga ada pasien yang dirawat di mobil karena nggak bisa turun gitu, karena ya itu pada saat itu memang sangat kita rasakan sangat berat ya bagi seluruh tenaga kesehatan, dan banyak pasien-pasien kita yang keliling-keliling dari satu rumah sakit lain karena IGD penuh. Kalau diterima inform concern, kalau tempatnya lagi penuh ya terpaksa ditaruh di selasar dan segala macam. Tapi kita nggak bisa berbuat banyak waktu itu karena kemampuan rumah sakit kita memang ternyata sangat terbatas ya. Walaupun sekarang sudah ditetapkan dengan keputusan menteri, bahkan dengan peraturan presiden untuk mereserve jumlah perawatan intensif itu 10% dari seluruh jumlah bed. Dan untuk keadaan disaster seperti ini, ruang isolasinya harus ditingkatkan minimum 30%. Tapi itu terjadi setelah waktu itu kita mengalami cukup berat ya kejadian COVID yang saat puncak-puncaknya. Nah sekarang nih gimana dok keadaannya di rumah sakit? Sekarang sih kalau walaupun keterpakaian bed itu masih tinggi, tapi tetap saja angkanya mungkin tidak seberat waktu itu. Jadi memang berkurang, kita setuju berkurang, hanya saja kita belum normal gitu ya, karena memang positivity rate ya kalau kita swab seluruh pasien yang ada gejala atau tidak itu masih di atas 10%. Artinya memang kita masih belum lolos nih dari ujian COVID ini. Masih harus berhati-hati, masih harus menjaga jarak, masih harus pakai masker, harus cuci tangan dan lain-lain. Ya. Jadi udah banyak banget ya berarti dok pasien-pasien yang dirawat, pasien-pasien COVID yang di kira-kira udah berapa gitu dok? Ribuan, 100 ribuan gitu? Kalau di rumah sakit kita di ruang intensif atau sekitar 500 orang di ruang ICU, ruang non ICU yang tekanan negatif biasa 1000 orang yang sampai saat ini ya dok ya. Sampai saat ini, tapi yang berobat jalan atau di poli infeksius kita itu jauh lebih banyak lagi, mungkin sekitar 10.000 udah.
itu masih di satu rumah sakit. Satu rumah sakit. Benar. Di Jakarta lagi ya dok Iya. ya. Di Belum Depok lagi. nih, bukan di Jakarta. Oh di Depok ya, Iya. di Depok. Belum lagi di kota-kota lain ya dok Betul, ya. ya memang itu yang Memang COVID ini masih ada loh gitu ya dok masih ya. ada. Pesan saya sih memang seperti itu ya, jangan abaikan. Memang ini ancaman yang nyata ya. Hmm. Nah dok, harapan dokter nih apa dok? Pada masa pandemi ini harapan dokter sebagai seorang direktur di RSUI. Kita sangat mengharapkan pandemi ini segera berakhir, secepat mungkin. Jangan ada penundaan lagi. Tapi memang nggak bisa sendirian ya, bukan dari rumah sakit saja, bukan dari tenaga kesehatan saja. Garda terdepan itu semua rakyat Indonesia ya, seluruh warga masyarakat. Bukan hanya dokter ya dok ya. Bukan hanya tenaga kesehatan, karena yang berjuang untuk menghentikan penularan itu tentunya seluruh kita ya, nggak bisa hanya tenaga kesehatan saja. Kita hanya bisa ya kalau udah sakit kita coba bantu untuk bagaimana bisa keluar dari penyakitnya, tapi yang menghentikan penularan tentunya tetap masyarakat ya. Jadi ya ini intinya, bagaimana kita semua bisa mengurangi aktivitas yang memang tidak terlalu penting. Podcast ini penting ya, mudah-mudahan bisa menyampaikan pesan, itu jadi penting sekali ya. Untuk masyarakat. Betul di sekali ini ya, dok. Kita tetap protokol kesehatan ya benar dok sekali, ya. makanya tak pakai masker jadi nggak kelihatan jaraknya wajahnya juga ya. jauh nih. Mudah-mudahan habis ini disterilin ya. Iya dok. Oke. Oke, jadi boleh dong dok kasih kesan dan pesan atau tips and tricks untuk menjadi seorang direktur atau dokter. boleh banget dok. Ya, siapapun yang mau bercita-cita mungkin sebagai duduk di manajemen di rumah sakit atau sebagai profesional, saya sih menganjurkan lebih baik jadi profesional lah ya, karena tenaga kesehatan itu sangat terbatas di Indonesia, apalagi kita tahu banyak saudara-saudara kita yang telah gugur ya karena terjangkit atau terpapar dari COVID-19 ini. Oleh sebab itu lebih banyak orang seharusnya bisa mulai diniatkan nih, mulai dari SMA atau apa, untuk ikut bergabung menjadi tenaga kesehatan ya, baik dokter, perawat dan lain-lain. Tapi yang jelas yang bisa dilakukan itu sebenarnya selain dari niat untuk membantu orang lain atau niat untuk berkarya, niat untuk selainnya berkarya untuk diri sendiri, yang jelas bukan hanya ditujukan untuk kepentingan diri sendiri, itu ya. Niat awal itu adalah bagaimana membuat sesuatu yang kita rasa belum bagus menjadi lebih baik, ya, baik diri kita sendiri ataupun orang lain ataupun lingkungan kita, gitu. Atau ada sistem yang memang menurut kita ini masih bisa diperbaiki. Oke, makanya saya bersedia untuk duduk di manajemen sebenarnya. Tapi kalau diulang lagi, kalau ditanya lebih suka operasi atau lebih suka duduk di manajemen, jujur saya jawab pasti lebih suka operasi. Udah lama juga jadi jarang operasi, dulunya bisa seminggu 3 kali, sekarang ini seminggu sekali juga jarang nih. Oh gitu, iya dok, karena ini ya dok ya. Posisi jabatan itu sendiri ya dok ya. Betul sekali ya. Oke. Kalau untuk COVID dok, boleh dong dok kasih pencerahan buat masyarakat nih, pencerahan. Karena kan beda ya dokter kan di Jakarta, gimana kondisi kalau di Medan tuh ya orangnya gimana ya dok kalau saya bilang. Dokter lihat sendiri ya dok, ya bisa lihat sendiri ya selama di Medan ini gimana. Yang jelas kita tahu COVID itu nyata ya. Memang dulu tuh waktu saat puncak-puncaknya banyak yang nggak percaya dengan COVID. Setelah keluarganya kena COVID atau setelah orang tuanya kena COVID, setelah dia panik melihat orang tuanya sesak, cari-cari rumah sakit nggak dapet, baru percaya dengan COVID. Kan kita nggak mau seperti itu gitu. Itu bukan berita bohong, bukan hoax ya. Itu berita nyata gitu. Jadi jangan abaikan yang namanya protokol kesehatan, yang namanya kadang-kadang kalau naik pesawat aja harus di swab atau segala macam. Apa sih pentingnya? Kenapa sih harus divaksin gitu ya? Vaksin ini halal atau enggak? Itu nggak usah dipertanyakan lagi gitu ya. Karena itu udah satu-satunya cara yang kita mau capai adalah herd immunity ya, kekebalan kelompok. Tidak ada cara lain selain vaksinasi, kecuali kita mau menginfeksi seluruh orang dulu di Indonesia. Nasib baik kalau dia cuma COVID-nya ringan, kalau dia sedang atau berat yang harus ventilator, harus ECMO, harus harus transplantasi paru, itu kan sangat. Oleh sebab itu percayalah kalau ini ada, COVID ini ada, jangan abai, tetap patuh terhadap protokol kesehatan. Mudah-mudahan sama-sama kita bisa keluar dari pandemi yang sangat
menjengkelkan ini. Iya, menjengkelkan. Benar, Iya. Dok. Dan membosankan satu lagi ya. Iya. Amin ya Allah. Amin, Ya, Dok. ya. Makasih banyak ya dokter ya, udah Oke, jauh-jauh dari sama-sama. Jakarta demi podcast. Bukan ya, Dok? Demi podcast. Setuju. Bukan ya, Dok? Baik. Oke, semoga kita bisa jalan-jalan ke UI ya, Dok. Silakan. Medcast road to UI. Goes to UI. Goes to Oke. UI ya. You are all invited ya. Asik. Boleh, Dok, boleh. Oke, Nanti silakan. kalau udah agak mereda pandemi ini boleh gitu pergi ya, Dok ya. Silakan. Lihat-lihat RSUI ya, Dok ya. Silakan. Iya. Saat ini bisa dilihat kok di website. Oke, Dok. Pengen lihat langsung gitu, Dok. Silakan. Oke, dokter, makasih banyak, Dok. Terima kasih. Sehat-sehat selalu, dokter. Terima Makasih kasih udah banyak. mau ngobrol-ngobrol sama kita di sini. Terima kasih. Semoga bermanfaat ya untuk semuanya. Sangat bermanfaat, dokter, pastinya. Terima kasih, dokter. Ya. Nah, sekian podcast kita bareng Dokter Arza hari ini. Sampai jumpa di next podcast berikutnya. Bye-bye. Bye.